Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du, kaum muslimin dimanapun anda berada, Alhamdulillah kita masih diberikan umur oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan suci yang mulia ini, dengan harapan semoga seluruh amal ibadah kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu amalan ibadah yang dianjurkan di bulan mulia ini adalah bersedekah, berbagi, dan pahalanya begitu besar, pahalanya begitu agung. Di antaranya Nabi sabdakan bahwasanya siapa orang yang bersedekah dengan memberikan hidangan berbuka puasa, maka orang itu akan mendapatkan pahala seakan-akan dia membebaskan seorang budak, dan akan menjadi jaminan dihapuskannya dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Dalam sebuah hadis juga Nabi katakan, as-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menolak datangnya bala bencana. Maka dari itu kita manfaatkan bulan ini untuk berbuat sedekah sebaik mungkin, semampu kita tentunya. Dahulu ada seorang pedagang kapuk, ya, pedagang kapuk begitu. Dia terbiasa mensedekahkan setengah dari hasil penjualannya. Jadi orang ini sangat sederhana hidupnya. Dia menjual kapuk yang telah dikemas menjadi bantal begitu. Kemudian biasanya laku 1 dirham. Nah, 1 dirham itu kemudian setengahnya disedekahkan. Setengah dirham lagi dia pakai buat beli makan, dan beli kapuk lagi untuk dikemas ulang, dijual keesokan harinya. Begitu kehidupannya sehari-hari. Sekali waktu setelah dia selesai menjual kapuknya dan dapat 1 dirham, dia mau sedekahkan setengah dirham. Di pasar itu ada yang ribut, ada yang berantem. Di pasar ada yang berantem, kemudian dia coba mendekat, dia tanya, ada apa? Ini dia hutang 1 dirham sama saya, tapi dia belum mau bayar. Jadi bahkan ada disebutkan di situ orang yang hutang tadi hampir mau dibunuh sama yang menghutanginya. Akhirnya melihat amarah yang sudah meluap-luap, dia ambil 1 dirham, dia sedekahkan. Dia bilang, ini nih saya bayarin utangnya dia nih. Oke, selesai. Berantemnya selesai. Pulang ke rumah, dia bilang sama istrinya, mohon maaf saya nggak bawa makanan karena tadi 1 dirham semuanya saya gunakan untuk membayar hutang seseorang yang akan dibunuh. Istrinya senang, alhamdulillah 1 dirhammu telah menyelamatkan 1 orang. Ya sudah, kita puasa dulu hari ini. Puasa. Tapi si suami ini bingung. Oke, puasa, tapi besok saya mau jualan kapuk dari mana? Kata istrinya, ini masih ada nih di lantai, ini masih ada sisa-sisa. Kita kumpulin aja, insya Allah bisa jadi 1 bantal. Dikumpulin dan benar bisa jadi 1 bantal. Jadi 1 bantal. Dibawalah keesokan harinya ke pasar, ingin dijual. Dan mungkin karena kondisi kapuk yang sudah kurang bagus gitu ya, sehingga tidak ada yang mau beli hari itu. Sedihlah dia. Dia bergegas mau kembali ke rumah karena waktu sudah telat dan gak ada yang beli juga. Di perjalanan dia ketemu sama seorang penjual ikan yang sedang murung. Kenapa? Kamu kok murung? Ini ikan saya gak laku. Kalau saya biarkan sampai besok khawatirnya jadi busuk. Akhirnya dia berpikir begini, gimana kalau kita tukeran? Saya ini punya bantal, saya kebetulan perlu makan, tapi saya gak punya uang. Kalau kamu setuju, saya kasih bantal, kamu kasih ikan kamu. Ah, setuju. Daripada busuk, mendingan saya dapat bantal. Oke, sepakat. Deal. Oke, deal. Yang satu pulang bawa bantal dalam keadaan senang, yang satu pulang bawa ikan dalam keadaan senang.
Ketuklah pintu rumahnya, istrinya membuka pintunya dan kemudian bilang, gimana laku? Oh, nggak laku, tapi saya tadi barter, tukeran sama ikan buat kita makan. Oh, alhamdulillah. Istrinya bersyukur. Dibawalah ikan itu ke dapur. Pada saat dibuka ikannya, ingin dimasak, ternyata ada mutiara di dalam ikan tersebut. Dalam perut ikan tersebut terdapat mutiara. Dibawa ke suaminya. Ini ada mutiara. Suaminya bilang, Masya Allah. Dibawa ke toko mutiara. Ini berapa ya harganya, saya mau jual. Oh, ini 40.000 dirham. Masya Allah. Saya bisa beli 40.000 dirham. Waduh, luar biasa. Biasanya sehari dapat 1 dirham. Ini 40.000 dirham. Tapi tukang mutiaranya itu jujur. Dia bilang sebenarnya mah bisa lebih. Ini harganya jauh di atas itu. Tapi saya hanya mampu beli 40.000 dirham. Kalau memang mau saya bisa beli 40.000 dirham. Tapi sebenarnya harganya lebih mahal. Sebaiknya kamu pergi aja ke toko depan tuh yang lebih besar. Itu dia akan beli lebih mahal dari itu. Betul. Ke toko yang kedua. Ke toko yang kedua dilihat, Masya Allah, ini yang dicari-cari oleh para kolektor. Bisa dibeli ratusan ribu dirham. Bagaimana kalau saya beli 80.000 dirham? Waduh, tadi 40.000 udah besar sekali. Ini 80.000 ditawar. Tapi lagi-lagi penjualnya jujur. Dia bilang, sebaiknya kamu jangan kesini, ke toko yang paling besar aja itu. Itu dia akan beli lebih mahal lagi. Pergilah dia. Laku 120.000 dirham dibayar. Namun karena memang si tukang kapuk ini terbiasa mensedekahkan setengah hartanya, akhirnya dia tetap dapat 120.000 dirham, 60.000 dirhamnya disedekahkan. Tentu tidak mudah ya. Kalau kita pegang uang 5.000, sedekahkan 2.500 itu masih mudah. Tapi pegang 10 juta, sedekah 5 juta berat rasanya. Gak mudah. Maka dari itu ini satu ujian yang besar buat dia. Dapat 120.000 dirham. Tetap ternyata 60.000 dirhamnya disedekahkan. Pulang membawa 60.000 dirham. Yang biasanya pulang hanya membawa setengah dirham, ini 60.000 dirham. Dia kembangkan usahanya, sedekahnya gak pernah lupa, tetap setengah dari penghasilannya. Dan kemudian itulah yang membuat dia mendapatkan kesuksesan di dunia dan juga tentu kesuksesan akhirat menantinya, karena dia selalu berbuat baik kepada sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, dalam harta kita di situ ada hak orang lain, ada hak fakir miskin. Salurkan, berikan, insya Allah itu tidak akan mengurangi harta kita, justru membersihkan harta kita dan akan menambah keberkahan dan menambah jumlah dari harta kita. Semoga Allah berikan hati kita ini hidayah agar terus bisa memberikan kebaikan kepada sesama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Semoga terus tetap semangat dalam beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu wa taala fi'ulah. Sekian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.